Pemirsa, terkait hilangnya surat tanah dan surat keterangan fisik atas nama Yayasan Gurdwara Umat Hindu Sikh dan Tamil, berharap Pemko Tebing Tinggi terbitkan kembali surat tersebut. Ini yang dikatakan Camat Tebing Tinggi Kota Manda Yulian SSTP MSI saat dikonfirmasi secara langsung oleh awak media Taruna Global News TV pada Senin 5 Desember 2022 di ruang kerjanya. Ya, pagi Bu Manda. Pagi Bu, Pak. kami dari Taruna Global News.com. Beberapa minggu yang lalu, atau mungkin sudah ada 1 bulan itu, perihal kuburan Hindu. Ya, Kami ada di Pasar Gambir ya. konfirmasi di Pasar Gambir bahwa umat Hindu yang ada di Kota Tebing Tinggi itu resah, ya, merasa terusik, ya, sehubungan dengan kuburan Hindu yang telah mereka kuasai sejak zaman Belanda. Nah, itu disertai dengan bukti-bukti bahwa sesuai dengan pengakuan Bu Lurah juga Pasar Gambir, bahwa Bu Lurah telah melakukan tanya jawab kepada masyarakat, ya, bahwa mereka mengakui bahwa itulah kuburan Hindu. Namun sehubungan dengan musibah yang menimpa Kota Tebing Tinggi tahun 2021, kalau saya tidak salah, 2001 banjir melanda Kota Tebing Tinggi. Jadi surat yang sudah ditandatangani pada waktu itu oleh camat, pada saat itu masih camat pada dulu, Iya, masih gabung ya, karena persiapan Pasar Gambir. sudah ditandatangani dan surat itu sudah berada di BPN. Nah, sudah dengan pengakuan camat. Dan camat itu masih ada, masih hidup sampai sekarang. Tahun berapa itu? Ya, kalau saya tidak salah sebelum banjir. Sebelum Tahun banjir lah, Bu. 1996. Iya, kalau saya tidak salah ya. Jadi surat itu hilang, Ya. karena banjir. Terbawa banjir ya Pak Banjir ya? katanya, ya. Jadi Katanya seharusnya ya. kan berkas itu Bu ada tetap di kantor camat. Arsip itu kan arsip. Iya. Kota Tebing Tinggi itu seharusnya ada di pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan Kota Tebing Tinggi, di kecamatan, di kelurahan, ya, bahkan di BPN, perihal surat-surat tanah. Gimana pendapat itu? Tunggu, Bapak tanya ini pendapatnya suratnya yang masih di sini, Iya. maksudnya suratnya yang masih di kantor camat atau yang mana nih yang mau Bapak tanya? Iya, berkas itu sekarang di mana keberadaannya? Apa tidak ada di kantor camat ini? Begini Pak, sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwasannya Bapak juga tadi menyampaikan sama kita ya, bahwasannya dulu itu perkuburan Tamil itu berada di Kelurahan Pasar Gambir, tepatnya persiapan kelurahan, persiapan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga Bapak juga kita sama-sama mengetahui bahwasannya dulu Tebing Tinggi Kota itu belum ada, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, tapi masih bergabung di Kecamatan Padang Hulu. Betul? Dan yang menaikkan juga camat pada saat itu adalah atas nama Kecamatan Padang Hulu, Bapak Dr. Andes Mintarso. Saya juga sudah lihat suratnya. Nah, kalau Bapak tanya hari ini, Bu, berkasnya apa tidak ada di kantor camat? Kantor camat Tebing Tinggi Kota adalah pemekaran. Pemekaran dari sebagian Padang Hilir dan juga Padang Hulu. Jadi Pak, kalau Bapak tanyakan itu sama saya, pada tahun 1996 juga posisi saya itu masih kelas 6 SD. Ya Pak, nah kalau bagaimana pengarsipan dulu, yang jelas dulu itu dia belum ada database secara tersimpan secara elektronik. Dalam arti kata masih sifatnya baku, masih sifatnya itu bentuk hard copy lah istilahnya ya, berbentuk kertas. Nah kalau Bapak tanya itu sama saya, hari ini aja kita mengetahui bahwasannya berkas yang asli ataupun juga kelengkapan dari berkas yang pernah dibawa oleh perwakilan dari suku Tamil ya, umat agama Hindu ini juga ternyata tidak lengkap gitu. Kenapa saya bilang? Karena saya juga sudah melihat bukti-bukti yang mereka bawa. Nah, kalau Bapak tanya, Bu, gimana pendapat Ibu? Apa surat itu ada di sini atau tidak? Ya jelas Pak, tidak. Kalau di kantor camat Tebing Tinggi Kota itu saya rasa mungkin tidak ada, karena pada saat pemekaran saya juga tidak tahu bagaimana kronologis pemecahan daripada masing-masing wilayah kecamatan. Itu yang pertama, itu yang Bapak tanya tadi. Nah kalau Bapak tanya bagaimana dengan keresahan umat Hindu hari ini, apakah tidak dibantu? Oh dibantu Pak, siapa bilang tidak dibantu. Kita bahkan sudah bicara secara kooperatif dengan
perwakilan dari umat Hindu, yaitu Bapak Nanda, yang dia memang membawa kelengkapan semua, katanya surat-surat ya, ditandatangani juga oleh Bapak Dr. Sumintarso selaku Camat Padang Hulu. Itu dia juga mengakui kepada kita bahwasannya surat itu terbawa banjir pada saat banjir besar 2001. Nah, coba Pak, kita menggunakan juga sedikit logika berpikir ya. Pada tahun 1996 surat itu diterbitkan. Ya, surat itu dikeluarkan rekomendasi surat keterangan tanah perkuburan Hindu itu oleh Bapak Dr. Andes Mintarso dari tahun 1996. Pada saat 2001 itu terjadi banjir, ada selisih kurang lebih 5 tahun. Betul Pak? 5 tahun. Di 2001 itu dinyatakan bahwasannya surat berkas untuk rekomendasi ke BPN itu terbawa banjir 2001. Sekarang saya tanya kembali sama Bapak. Dari tahun 1996 sampai dengan 2001, 5 tahun. Apakah surat itu tidak diproses? Saya tanya dulu, apakah Bapak bisa menjamin bahwa surat itu belum diproses selama 5 tahun? Begini Bu. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya pendapat Bapak dulu. Iya. Apakah Bapak yakin bahwa surat itu tidak diproses dari tahun 96 sampai dengan 2001? 5 tahun loh. Iya. Ada spare waktu 5 tahun, apakah itu tidak diurus sama sekali? Iya, tapi kan kalau... Enggak, saya tanya dulu. Iya. Bapak yakin nggak bahwasannya itu diurus atau enggak? Dari tahun 96 ke 2001 itu masa dibiarin BPN 5 tahun surat itu terbengkalai? Begini Bu, ini surat tanah Bapak ini di BPN 4 tahun. Saya tanya dulu, pada saat belum itu keluar sampai sekarang. Oh betul, pasti kan ada apa? Pasti karena ada sengketa, pasti karena ada permasalahan. Nah sekarang kita tanya, apakah pada saat itu juga ada permasalahan perkuburan Tamil? Begini Bu, surat pekuburan Hindu itu adalah dikelola oleh yayasan. Betul. Nah, jadi kepengurusan di yayasan berganti-ganti. Betul. Nah, ada yang sudah meninggal, ada. Jadi pada waktu pergantian kepengurusan saat ini, disitulah timbul hendak mengurus kembali surat itu Bu. Dan surat pernyataan hilang mereka sudah urus ke polisi Bu. Betul. Sudah dari kepolisian. Baik. Tapi menurut pengakuan utusan dari umat Hindu yang mengurus surat itu yayasan, bahwa Lurah Besar Gambir tidak mau menandatangani. Karena mengintervensi siapapun, Bapak boleh tanya sama Pak Nanda. Ya, dari awal saya ingin membantu beliau. Bahkan saya sampaikan sama beliau, Pak, ini yang perlu dilengkapi itu ini. Apa itu Pak? Saya hanya minta satu saja dari Pak Nanda. Bapak tahu Pak, rekomendasi dari BPN bahwasannya itu tidak pernah terbit. Untuk apa Pak? Iya betul. Bapak boleh tanya Pak Nanda. Ini Pak Nanda saya bilang sudah mengarang kemana-mana, mengarang bebas. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bilang Pak Nanda pernah jumpai saya di Istana Mobil. Saya sampaikan, Pak Nanda ini gampang loh sebenarnya, saya bilang. Tidak sulit untuk ngurus ini. Apa itu? Saya bilang. Ini Bapak bilang bahwasannya terbawa banjir di BPN. Yang diperlukan daripada pihak kelurahan, kecamatan selaku pemerintah Kota Tebing Tinggi itu hanya rekomendasi dari BPN. Kenapa? Karena pengakuan dari Anda bahwasannya itu terbawa hanyut 2001 di BPN. Hari ini siapa yang bisa menjamin itu tidak pernah terbit? Apalagi Bapak juga menyampaikan bahwasannya ada pergantian pengurus yayasan. Nah kemudian kita nggak tahu siapa yang megang surat itu hari ini. Kalau sudah pernah keluar dari BPN, kami keluarkan rekomendasi yang sama, kami kena, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi syaratnya Bu, untuk memperlancar surat pekuburan Hindu itu apa Bu? Apa saja yang pertama Bapak itu diminta rekomendasi dari BPN. Apa itu? Bahwasannya memang belum pernah terbit sertifikat tanah wakaf perkuburan umat Hindu. Itulah sebagai dasar bahwasannya memang pernah itu diurus ke BPN dan tidak selesai. Itu dia Pak. Nah setelah itu nanti akan kita bantu untuk pernyataan penguasaan fisik dari pengurus yayasan bahwasannya ini adalah perkuburan Tamil. Dan saya Pak, saya bisa menjamin dan merekomendasi tidak ada di situ masyarakat yang tidak mengakui itu perkuburan Tamil. Jadi nggak usah. Semua mengakui ya? Semua mengakui. Jadi nggak pernah itu. Masyarakat yang ada di sekitar situ. Masyarakat semua mengakui bahwasannya itu memang betul perkuburan Tamil. Tidak ada yang tidak mengakui. Jadi kalau saya bilang hari ini masyarakat berbondong-bondong, enggak. Saya sudah turun ke lapangan, saya sudah tanya sama masyarakat, memang benar. Dan kita juga melihat kok dengan kasat mata itu benar, bukan tidak benar.
Jadi nggak usah khawatir. Kalau saya bilang hari ini, kenapa kok nggak diurus nggak gini? Ya dilengkapi lah. Iya. Lalu persoalannya begini Bu, masyarakat sudah mengakui bahwa itu adalah pekuburan Hindu. Bu Lurah juga ada Betul. seperti itu. Akan tetapi di sekitar lokasi areal pekuburan Hindu itu sudah berdiri ada bangunan-bangunan Bu. Sudah berdiri? Yang umat Hindu klaim itu masih termasuk bagian dari wakaf pekuburan Hindu. Sudah berdiri ada beberapa bangunan di lokasi pekuburan Hindu itu. Bagaimana pendapat Ibu? Nah, kalau itu Pak, itu akan kita cross check lagi kembali ke lapangan. Sekarang begini, kalau kita melihat menurut pengakuan daripada umat Hindu ya, pengurus ataupun juga yang diutus dari umat Hindu itu sendiri, bahwasannya seperti yang contoh di depan ya, Botut katanya ya, kita langsung saja ke lokus ya Pak ya. Itu Botut itu masih merupakan areal perkuburan umat Hindu. Nah, kalau memang itu benar, maka nanti kami akan membantu daripada Yayasan Umat Hindu ini untuk meminta rekomendasi dari masyarakat di sekitar. Nah, rekomendasi apa? Bahwasannya masyarakat di situ mau tahu bahwa itu memang benar masih wilayah tanah perkuburannya umat Hindu. Nah, kenapa Pak? Ya kita perlu tanda tangan daripada masyarakat di sekitar untuk mengakui sebagai sempadan. Kalau tidak sempadan adalah sebagai saksi. Nah, ini juga harus bisa dibuktikan siapa yang berhak menandatangani itu, yang memang sudah ada di situ pada saat mereka ingin mengurus surat itu. Dalam arti kata, kalau yang baru lahirnya tahun 2020 ini kan nggak mungkin nak bayi, ya. Mungkin yang dari tahun misalnya tahun berapa lah yang masih 15 tahun ke bawah, nah gitulah kurang lebihnya. Kalau yang masih walaupun 17 tahun hari ini, saya rasa masih belum bisa untuk kita minta konfirmasinya ya. Tapi siapa orang-orang yang sudah lama di situ, orang-orang yang bisa dibilang dituakan di situ. Dicarilah nanti Pak masyarakat di situ yang di sekitar situ memang yang sudah orang lama yang mengetahui betul seluk-beluk dan juga kronologis daripada tanah perkuburan umat Hindu. Itu dia Pak. Iya. Jadi kan Bu, bahwa pekuburan itu kan sudah dikuasai sejak zaman Belanda Bu. Betul. Jadi mungkin masyarakat belum ada di sekitar situ. Jadi sebenarnya bukti-bukti sejarah itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan ya, bahwa itu adalah milik umat Hindu. Jadi menurut pengakuan umat Hindu bahwa tanah itu dulu diwakafkan oleh pemerintah Belanda kepada umat Hindu yang ada di kota Tebing Tinggi ini. Seharusnya itu sudah cukup bukti-buktinya. Sekarang begini Pak, ini hari ini kita mau mencari win-win solution, betul? Kita mau mencari win-win solution. Nah, kalau kita tanyakan lagi Pak, kita flashback lagi ke belakang ya. Kalau ditanya Pak, kenapa baru hari ini pengurus yayasan mengurus kembali daripada surat perkuburan ini? Kenapa tidak dulu? Pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kalau hari ini sudah ada bangunan yang diakui oleh dari pengurus Yayasan Umat Hindu bahwa itu masih merupakan areal wilayah perkuburan umat Hindu, ya, kenapa tidak pada saat mereka bangun itu mereka, mohon maaf, berkeberatan, membongkar atau apalah istilahnya minta bantuan pemerintah kota? Kenapa baru hari ini? Ini yang kedua, ya Pak. Yang ketiga, masyarakat yang sudah menggarap lama di situ. Ya Pak, ini juga kan akan kita minta keterangan dengan penduduk sekitar. Ya, mereka ini menggarap kapan? Kenapa mereka menggarap? Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan tanyakan kapan terakhir kali umat Hindu ditanam di situ? Kapan terakhir kali? Nah, pada saat hari ini, kalau memang ada dan masih ada arealnya, umat Hindu mau tanam di situ, kenapa tidak? Apakah ada yang melarang? Saya berani berdiri Pak di situ. Kalau ada yang melarang, saya yang akan hadapan mereka. Kenapa ini masih hak mereka? Jangan. Tapi sekarang saya tanya lagi kepada Bapak, apakah hari ini masih ada yang masih ditanam di situ? Dari tahun 2002, yang saya tahu, saya cross check di lapangan, terakhir kali umat Hindu ditanam di perkuburan itu. Tapi saya nggak tahu kalau ada 1, 2, mungkin yang masih ditanam di situ di atas tahun 2002. Setelah itu, kalau itu digarap oleh masyarakat, itu bagaimana? Nah, ini akan kita mencari tahu. Pak Nanda, silakan kalau memang pengurus Yayasan Umat Hindu memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu dari ukuran, luas lahan, dan juga peta yang bisa yang ada penunjuk arah, dan siapa yang bisa bertanggung jawab atas peta itu? Tidak peta yang seperti ditunjukkan Pak Nanda, tidak ada mana arah utara selatannya, tidak ada siapa penunjuk batasnya, tidak ada yang bertanggung jawab di situ siapa pembuat peta. Tidak boleh, itu namanya peta bodong. Mohon maaf.
Nah, jadi saya bilang kalau mau mencari win-win solution, ayo kita duduk bersama sama masyarakat di situ, bagaimana ini mau diselesaikan. Tidak ada yang mempersulit. Dan saya ini akan pertanyakan tadi kepada lurah, habis ini saya akan panggil lurah, dan ini akan saya minta konfirmasinya, apakah benar saya pernah intervensi dia untuk tidak membantu umat Hindu. Saya akan cari ini siapa yang menyebarkan isu ini. Saya tidak akan tinggal diam juga. Saya nggak suka. Kenapa? Karena saya selalu bekerja itu, Pak, sama. Semua umat agama punya hak yang sama. Semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, dan itu akan saya berikan. Itu integritas saya sebagai ASN. Jadi himbauan closing statement ini terakhir kepada umat Hindu. Kalau closing statement saya kepada umat Hindu, tidak usah khawatir. Apapun yang diperlukan oleh seluruh umat beragama yang ada di Kota Tebing Tinggi khususnya, ya Pak, terutama juga di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, apapun yang bisa kami bantu, pasti akan kami bantu. Terutama apa yang sudah menjadi hak daripada warga negara Indonesia. Dan terutama hari ini mungkin kita membahas masalah perkuburan umat Hindu, kami akan membantu mereka untuk memproses surat mereka sesuai dengan apa yang ada di lapangan, fakta di lapangan juga. Hanya itu aja Pak mungkin. Oke, terima kasih Bu Manda. Sama-sama Pak. Dari Kota Tebing Tinggi, Tim Liputan Kongli Saragi, Taruna Global News TV mengabarkan.